Halo, perkenalkan nama saya Uswatun Hasanah, Prodi Pendidikan IPA dari Universitas Saryana Wiyata Taman Siswa. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai protein. Sebenarnya apa itu protein dan apa hubungannya protein dengan asam amino? Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Protein. Protein merupakan molekul besar dan kompleks. Protein disusun oleh unit-unit kecil yang kita sebut dengan asam amino. Asam amino adalah senyawa organik yang memiliki struktur atom C sebagai pusatnya. Atom C ini memiliki 4 lengan yang masing-masing mengikat atom hidrogen, gugus amonia, gugus karboksilat, dan rantai samping. Gugus karboksilat memberikan sifat asam, sedangkan gugus amonia memberikan sifat basa. Ketika di dalam air, asam amino akan berubah menjadi ion, yang disebut dengan Schwitter ion. Rantai samping pada asam amino memiliki bentuk yang bervariasi. Contohnya, asam amino dengan rantai samping berbentuk metil disebut dengan alanin. Asam amino rantai samping berbentuk aromatik disebut dengan histidin. Dan masih banyak lagi bentuk rantai samping yang berbeda, bahkan jumlahnya mencapai ratusan. Namun, dari ratusan asam amino, hanya 20 jenis asam amino yang membentuk suatu protein. 20 jenis asam amino yang membentuk suatu protein memiliki sifat yang beragam. Ada beberapa asam amino yang bersifat hidrofobik atau tidak bisa larut dengan air, dan ada juga yang bisa berlarut dengan air. Itu dinamakan hidrofilik. Ada yang bersifat asam, ada juga yang bersifat basah. Seperti yang kita jelaskan di awal, bahwa protein merupakan gabungan dari asam amino yang berikatan. Ikatan asam amino itu disebut dengan ikatan peptida, dan beberapa asam-asam amino yang berikatan disebut dengan polipeptida. Untuk membentuk sebuah protein, asam amino melewati beberapa tahap yang sering disebut dengan struktur protein. Ada struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, hingga struktur kuaterner. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Struktur primer. Struktur primer merupakan susunan asam amino yang memanjang dan tersusun atas asam-asam amino yang berikatan peptida dan membentuk polipeptida. Struktur sekunder. Struktur sekunder merupakan struktur dua dimensi dari berbagai rangkaian asam amino yang distabilkan oleh ikatan hidrogen. Ada dua bentuk struktur sekunder. Yang pertama bentuk alpha helix, dan yang kedua bentuk beta set. Selanjutnya yaitu struktur tersier. Struktur tersier merupakan struktur tiga dimensi dari gabungan beberapa struktur primer dan struktur sekunder. Dan yang terakhir adalah struktur kuaterner. Struktur kuaterner merupakan gabungan dari struktur tersier yang membentuk suatu protein yang besar dan kompleks. Setelah menjadi protein, protein tetap bisa rusak atau kehilangan strukturnya. Hal itu dinamakan dengan denaturasi atau perubahan protein. Ada beberapa hal yang menyebabkan denaturasi, yaitu pH, suhu, urea,
deterjen, dan masih banyak lainnya. Namun, apabila kondisi lingkungan kembali mendukung, tentunya protein dapat kembali seperti semula. Hal ini dinamakan dengan renaturasi. Ada banyak protein di dalam tubuh kita, tapi hanya ada dua jenis protein, yaitu protein globular dan protein fibrosa. Yang pertama, protein globular. Protein globular yaitu protein yang berbentuk bulat dan kompleks. Protein ini dapat banyak di dalam tubuh. Contohnya, enzim, hormon insulin, hemoglobin, imunoglobulin atau antibodi. Yang kedua, protein fibrosa. Protein ini berbentuk memanjang dan tidak larut dalam air. Contohnya adalah fibrinin dan keratin.